Tusuk gigi itu telah dipajang di museum selama 20 tahun, dianggap sebagai artefak biasa yang terbuat dari bahan khusus. Namun, ketika Li Gan memandangnya, matanya berbinar penuh ketertarikan. Tanpa ragu, dia menghancurkan kaca titanium dan emas itu dan mengambil tusuk gigi tersebut. Begitu tepat jam menunjukkan 12, Li Gan dikelilingi oleh penjaga keamanan gedung. Dengan senyuman santai, dia berkata, "Saya hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya. Beraninya kalian mengepung saya?" Dia melambai-lambaikan tusuk gigi di tangan. Dan seketika itu juga, ribuan penjaga keamanan di sekitar langsung tersungkur. Dengan langkah angkuh, Li Gun berjalan keluar dari museum. Ternyata, barang-barang miliknya adalah yang paling mudah untuk digunakan. Namun, saat suara familiar muncul kembali, tusuk gigi di tangan Li Gun berubah menjadi satu. Li Gun mengingat Lime, babynya, saat ia merasakan sakit di bahunya. "Lime, aku merindukanmu," bisiknya, menghampiri pintu belakang yang memancarkan energi misterius. Perasaan terhubung membuatnya ragu. Dia yang terpengaruh oleh kekuatan terkutuk ingin menunjukkan kebenarannya. "Aku tidak akan pulang dengan tangan kosong. Aku akan membuktikan diri." Mendorong pintu, cahaya menyilaukan menyergapnya. Di dalam, dia menemukan relik, senjata kuno dengan kekuatan Aries. Dengan ini, dia akan menyusun takdirnya, mengangkat senjata itu. Li Gun bersumpah, "Aku berjuang untuk Lime. Tidak ada yang akan menghalangi jalanku lagi." Li Gun terjebak dalam jurang tak berujung, seolah-olah ditinggalkan untuk mati. Mereka telah memasangkan bencana sebagai pendampingnya. Tangan kiri Li Gun hilang, tangan kanannya mati rasa, dan menunggu kematian terasa lebih mudah. Namun, dia tidak akan menyerah. Meskipun sombong, Li Gun memilih melawan malapetaka ini sendirian. Dia tidak akan mati sebelum membalas dendam pada pengkhianatnya. Sementara itu, mereka mengumumkan kepada dunia bahwa demi menara iblis dan masa depan dunia, padahal hanya mereka sendiri yang tahu bahwa semuanya hanyalah kebohongan untuk menyesatkan masyarakat. Sementara itu, Li Gun terus membunuh bencana di menara iblis. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia melakukannya, tetapi kini hanya ada satu bencana tersisa. Menghadapi bencana yang memohon dengan penuh ketakutan, Li Gun menghancurkannya tanpa ragu. Akhirnya berakhir, pikirnya. Kalau begitu, seharusnya aku bisa keluar. Di luar menara iblis, dua pemuda sedang menghindari bencana. "Bukankah kamu bilang sudah memeriksa tempat ini dan dikatakan aman untuk keluar hari ini?" tanya salah satu dari mereka. "Mengapa kita menghadapi bencana tingkat tinggi seperti itu? Semua ini sudah berakhir. Aku tidak akan pernah mendengarkanmu lagi di kehidupanku selanjutnya," jawab yang lainnya, penuh penyesalan. Namun, tepat saat mereka berdua kelelahan dan menunggu ajal menjemput, menara iblis tiba-tiba berguncang hebat, lalu cahaya keemasan yang menyilaukan menyala. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang keras, dan menara iblis langsung berubah menjadi reruntuhan. Saat ini, keduanya menemukan bahwa mereka belum mati. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah depan dan berkata, "Jimin, lihat, seseorang benar-benar berjalan keluar dari menara iblis." Pada saat itu, Li Gun berkata, "Mereka mengkhianati menusukku dari belakang. Aku akan balas dendam kepada mereka. Kalian bajingan, kalian harus mati." Namun, saat mereka berdua kebingungan, Li Gun memberikan pukulan telak pada disaster itu dan menghancurkannya berkeping-keping di tempat. Kedua orang yang melihat kejadian itu berseru bahwa itu tidak mungkin. Disaster kelas tingkat oranye ini, bahkan para awakener tingkat tinggi pasti sulit menghadapinya. Tetapi bagi Li Gun, itu semudah menghancurkan semut. Li Gun menghampiri kedua lelaki itu dan menyelamatkan mereka dari bawah batu besar. Namun, mereka mengira Li Gun akan menyerang. Jadi mereka segera melambaikan tangan, memberi isyarat agar tidak membunuh mereka. Li Gun merasa malas untuk menjelaskan situasi ini. Dalam pikirannya, seharusnya bencana ini sudah teratasi. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya bereaksi. "Paman, kamu baru saja keluar dari menara kan? Ini akan menjadi berita utama yang besar." Namun, saat keduanya berdiskusi, sebuah bayangan hitam besar menyelimuti mereka. Mereka bertiga mendongak dan melihat kepala serigala besar. Melihat hal itu, keduanya langsung ketakutan. Ternyata yang datang adalah pemimpin kawanan serigala. "Paman, ayo kita lari!" teriak salah satu dari mereka. Sebagai tanggapan, aku hanya tersenyum. Itu hanya seekor semut kecil. Setelah mengatakan itu, dia meninju mulut Raja Serigala. Bahkan akibatnya membuat kepala kedua pria itu berdengung. Kemudian, dia meninju Raja Serigala ke udara. Kekuatan pukulan ini seperti ledakan nuklir, menerangi seluruh langit. Setelah asap dan debu menghilang, keduanya menemukan bahwa mereka masih hidup. Namun sedetik kemudian, mata lelaki itu membelalak dan sesosok tubuh tinggi berdiri di hadapan mereka. Saat itu, Li Gun bagaikan dewa perang di mata mereka. "Dialah yang menyelamatkan kita tadi, kan?" Namun hanya Li Gun yang tahu dengan jelas kalau Raja Serigala itu belum mati. Li Gun segera berdiri di atas kepala Raja Serigala itu, mengerahkan seluruh tenaga di tangan kanan, dan langsung meninju Raja Serigala itu ke tanah. Dua orang yang melihat kejadian ini kaget di tempat. "Siapa dia?"
Di tengah kobaran pertempuran, Raja Serigala terjatuh setelah pukulan telak. Legun yang tenang tiba-tiba teringat akan rasa laparnya. "Aku lapar, belikan aku makanan dan pakaian yang bagus," katanya kepada dua orang yang terkejut di sampingnya. Setelah menikmati sepiring makanan, keduanya terkejut ketika melihat tagihan senilai 10 juta. Tanpa kau sadari, ia sudah menahan diri. Legun menjelaskan sambil tersenyum, "Tolong sajikan lagi ramen daging sapi." Sambil menunggu, kedua teman barunya bertanya-tanya tentang siapa Legun, makhluk dengan kekuatan tersembunyi dan pesona yang mampu membawa humor di tengah kegelapan. Di dekat menara sebelumnya, sesuatu yang misterius muncul. Dia ingin berbohong dan berkata bahwa dia tidak tahu, namun kehadirannya begitu tiba-tiba dan membingungkan. Dalam pikirannya, satu pertanyaan terus berputar. Dia terlihat seperti orang biasa, tetapi mengapa dia merasakan kekuatan darinya? Mendengar pertanyaannya, lelaki di sampingnya menjelaskan bahwa itu semua karena dia adalah seorang murid. "Bukankah kau salah satu awakener yang menerima karunia dewa?" katanya. Dia merasa jengkel dengan pernyataan itu. "Dewa, mengapa harus melayani orang-orang jahat?" Tiba-tiba, dia menangkap wujudnya dalam pantulan sendok. Melihat diri sendiri dalam kondisi yang mengerikan itu benar-benar membuatnya takut. Dalam kepanikan, dia berdiri dan berteriak, "Cermin!" Petugas itu menunjuk cermin dengan cepat. Dan saat dia melihat dirinya lagi, dia menyadari bahwa fungsi tubuhnya telah pulih. Dengan nama Ligan, dia mendapati diri terjebak dalam permainan penuh misteri dan keajaiban. Ligun menatap telapak tangan kirinya, pola aneh kini memancarkan cahaya. Ketika pola itu berubah menjadi seekor ular kecil yang tampak hidup, rasa sakit tajam menyebar ke seluruh tubuhnya. Meski ia seorang veteran, geraman kesakitan tak bisa ia tahan. Di tengah kepanikannya, suara asing bergema dari sistem. "Kau telah mengalami kematian dan menyelesaikan tugas yang mustahil. Nilai kemampuanmu yang asli akan ditransfer ke tubuh barumu. Semua pencapaian yang kau raih di menara akan dikonversi menjadi poin pengalaman untuk menghasilkan keterampilan hebat bagimu." Dengan setiap kata yang bergema dalam pikirannya, Ligan merasakan daur kehidupan yang baru. Semua keterampilan eksklusif yang awalnya kau miliki akan diwarisi dan dikembangkan. Lanjut suara itu. "Sekarang, kau dapat menggunakan kekuatan Ophiuchus." Sebelum ia bisa memahami sepenuhnya arti dari semua ini, tubuh Ligan dikelilingi cahaya. Dalam sekejap mata, ia merasakan sensasi aneh saat ditransportasi ke suatu tempat yang tidak dikenal. Ligun merasa jiwanya bergetar saat melihat seekor ular piton hijau raksasa yang menjulurkan lidahnya. Seolah terhipnotis, ia hampir saja mengulurkan tangannya untuk menyentuh ular tersebut. Tetapi sentuhannya pada kepala ular itu tiba-tiba membawanya kembali ke kenyataan. Namun, saat ia mengalihkan pandangannya, semuanya terasa tidak nyata. Dia melihat orang di sebelahnya yang khawatir, menatapnya dengan cemas. "Kakak, kamu baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya seakan menembus kabut kebingungan dalam pikirannya. Barulah saat itu, kesadaran perlahan menyelimuti Ligun. "Apakah kamu baru saja melihat ular hijau sebesar itu?" tanyanya. Tatapan bingung dan skeptis terlukis di wajahnya. Dia menggelengkan kepala dengan serius, menjelaskan, "Ular, kami tidak melihatnya, tapi kami melihat Anda berlari ke cermin dalam keadaan telanjang, memegang pergelangan tangan dan berteriak." Kata-kata itu membuat wajah Ligun memerah karena kebingungan dan rasa malu. "Tidak adakah orang lain yang melihat ular itu?" ia menegaskan. Tak percaya pada kenyataan yang ia alami. Melihat ekspresi Ligun, orang itu dan yang lainnya menatapnya seolah-olah ia benar-benar orang bodoh. Gelombang kagum dan skeptis berputar di antara mereka, membuatnya merasa terasing dalam ketidakpuasan. Tiba-tiba, suara di dalam pikirannya kembali bergema, lebih jelas dan mendesak. Ligun telah menjadi penguasa Ophiuchus, yang dikenal sebagai penguasa ketiga belas, dengan keterampilan mahakarya yang mengesankan. Super Regeneration Awakening, yang disebut All Things Strike, ia mendapati dirinya dalam kondisi yang sangat berbeda. Keterampilan God's Eye Inherent Skill, 13th Sense, yang juga dimilikinya, memberikan kemampuan regenerasi super yang luar biasa, memulihkan tubuhnya yang tercabik-cabik. Saat tubuhnya beregenerasi, Ligan menyadari bahwa meskipun pemulihan ini sangat mengesankan, ia harus menghadapi penalti tertentu. Kemampuan fisiknya kini berkurang hingga 50%. Waktu yang tersisa untuk memaksimalkan kekuatannya adalah 1032 jam. Dalam peliputan semua ini, ia menyadari sesuatu yang lebih mencolok. Perubahan dalam tubuhnya tampaknya sepenuhnya disebabkan oleh keterampilan regenerasi super ini. Ia tak pernah mendengar tentang keberadaan keterampilan seperti itu dari saints lainnya, dan rasa khawatir menyelimutinya. Terlebih lagi, tidak ada jejak para dewa yang bisa ia rasakan dari proses ini. Terlepas dari semua keraguan itu,
ia memilih untuk mengabaikannya untuk saat ini. Yang terpenting, tubuhnya kini telah pulih dengan baik. Dan itu memberinya dorongan semangat. Satu hal yang jelas dalam pikirannya, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menemukan orang-orang yang melarikan diri serta bajingan yang telah menusuknya. Li Gun tampak sangat bersemangat, namun di sisi lain, runtuhnya Menara Iblis menarik perhatian dari segala arah. Menara Iblis adalah bangunan ikonik yang terkait erat dengan Li Gun. Apakah ini hasil kerja para pengikut Li Gan yang tersembunyi? Ataukah dewa lainnya yang membenci Li Gan? Mungkin juga perbuatan murid yang membencinya. Tidak berpikir demikian, sulit untuk memastikan. Pertama, kita harus memikirkan bencana yang mengakibatkan banyak kematian. Itu adalah bencana yang bahkan tidak dapat diatasi oleh para murid tingkat tinggi. Siapa yang mampu menghadapinya? Setelah bencana tersebut, Menara Iblis juga hancur. Saat ini, orang-orang memiliki dugaan yang berani. Apakah Li Gun telah kembali? Ini sulit untuk dijawab. Jadi kita hanya bisa menunggu dan melihat. Namun, saat wartawan mengetahui kabar mengenai runtuhnya Menara Iblis, mereka langsung menyerbu pintu Asosiasi Pahlawan. Bisa Anda beritahu kami apa yang dipikirkan Menara Iblis? Apakah Anda percaya Li Gan masih selamat? Tanya salah satu wartawan dengan bersemangat. Orang yang bertanggung jawab menangani masalah ini adalah Yang Wei. Dengan nada datar, dia menjawab, "Saya tidak punya komentar tentang masalah ini." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh kembali. Setelah pergi dan menaiki mobil, Yang Wei bergumam, "Sial, ini semua karena kamu. Li Gan sialan. Aku tidak tahu sudah berapa kali kejadian ini terjadi hari ini. Apakah Li Gan itu masih hidup? Jadi dia tinggal di menara itu selama 20 tahun penuh? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Ada puluhan juta bencana di menara itu saja. Seharusnya di dalam sana ada ribuan disaster dan mereka semua berada di level hitam. Merupakan suatu keajaiban bahwa kami mampu keluar Crimson Eye. Bagaimana dia bisa bertahan dalam situasi seperti itu? Terlebih lagi, kemampuan fisiknya berada di ambang kehancuran saat itu. Dan dia tidak seperti kami, 12 Saints yang diberkati dewa. Tetapi jika dia benar-benar kembali hidup-hidup, maka semua yang dimilikinya akan berakhir. Saat ini, Li Gan sudah memilih target pertama untuk balas dendam. Dia mulai dengan orang ini. Namun, Yang Wei bukan satu-satunya yang mengetahui hal ini. Hugo yang bahkan naik pesawat khusus untuk bergegas kembali. Namun, sebelum itu, ia ingin bertemu Perdana Menteri. Dalam perjalanannya menuju kediaman Perdana Menteri, ponselnya tiba-tiba berdering. Ia mengira itu adalah reporter yang menyebalkan itu. Jadi, Hugo segera menutup telepon. 20 tahun telah berlalu. Li Gan, apakah kamu benar-benar masih hidup? Ternyata dia telah memberitahunya 20 tahun lalu. Li Gan, kamu akan mati besok. Aku tidak peduli dengan ini. Hugo, kenapa kau selalu ingin aku mati? Memikirkan kembali, saat mereka menyerang Menara Iblis, Li Gan mengusulkan agar ia secara khusus menghancurkan bencana yang keluar dari menara itu. Karena itu, Hugo tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Namun, saat dia mengetahui kematian Li Gan, ia segera menyadari bahwa orang-orang yang memasuki menara bersama Li Gan sebenarnya telah meninggalkannya dan membawa kembali kepala Crimson Eye, satu-satunya musuh yang dianggap bisa mengancam keselamatan mereka. Hugo berusaha keras mengingat ingatan itu. Ia merasa ditipu dan dibohongi oleh mereka yang dulu ia percayai. Dia pun tahu bahwa semua ini telah berubah menjadi kekacauan yang tak terduga. Dan kini, karena sumbangannya dalam penyerangan Menara Iblis, termasuk dia, semuanya dipuja sebagai pahlawan dan memperoleh kekuasaan. Tetapi Hugo tidak mau mempercayai berita kematian Li Gan. Jadi dia meminta orang-orang untuk mencarinya berkali-kali. Namun, jawaban yang diberikan oleh Saint Cancer kepadanya adalah bahwa tidak mungkin Li Gan masih hidup. Anda pasti menyadari banyaknya bencana di Menara Iblis. Jadi gagasan bahwa Li Gan masih hidup terasa menggelikan. Kalau kamu memang khawatir dengan dia, masuklah dan carilah sendiri. Saran Scorpio Saint. Namun, tahukah Anda konsekuensi dari tindakan itu? Itu berarti 12 Saints akan menjadi 11. Dan Hugo seharusnya untuk sementara melupakan ide mencari Li Gan. Sekarang, meskipun Menara Iblis telah runtuh, dan meskipun Hugo tetap kuat seperti sebelumnya, 20 tahun telah berlalu. Namun, dia selalu berharap bahwa Li Gan masih hidup. Saat ini, telepon Hugo berdering. Telepon itu berdering lagi, dan Hugo melihat Perdana Menteri yang menelepon. Tanpa diduga, pembicaraan itu tentang runtuhnya Menara Iblis dan Li Gan lagi. Tetapi Hugo menolaknya tanpa berpikir panjang. Jika kau ingin aku menemukan Li Gan, aku menolaknya, tegasnya. Kalian harus tahu bahwa Li Gan telah meninggal di Menara Iblis. Dan kejadian ini seharusnya disebabkan oleh para pengikut Li Gan. Jika Anda ingin menggunakan insiden ini untuk memengaruhi suara, saya tidak dapat menyetujuinya. Perdana Menteri menjawab,
aku tidak membicarakan tentang hal itu. Baru saja, sebuah pesan datang dari pemerintah Korea bahwa saluran telepon tadi ternyata berasal dari Lee Gan. Hugo langsung kaget saat mendengar ini dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan mobil. Perdana Menteri, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Saat itulah Hugo bereaksi. Mungkinkah itu karena puluhan panggilan tak terjawab tadi? Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa ada juga pesan suara. Jadi Hugo menekannya tanpa ragu. Pada saat ini, jantungnya berdetak tanpa henti. Halo, apakah itu Hugo? Aku akan menemukanmu dan aku akan membunuhmu. Semoga beruntung. Ketika Hugo mendengar suara yang dikenalnya itu, dia tercengang. Mungkinkah nada suaranya benar-benar Lee Gan?